Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau buat video tanggapan terhadap penjelasannya dari AHM untuk karat ya. Apa yang disangka orang itu karat. Singkatnya dari Pak AHM-nya ngomong bahwa itu bukan karat. Itu adalah dari apa nih, silikon ya, silikon yang sumbernya dari bajanya. Singkat cerita itu ya. Jadi kalau dari penjelasannya, timbulnya silikon atau silikat itu adalah sesuatu yang disengaja ditambahkan untuk mengurangi kandungan karat. Jadi pengelasan ESAF sendiri kalau lihat dari video yang beredar, ada dua tahap. Yang pertama adalah proses robotik. Proses robotik yang menyusun rangka yang di rantep jadi satu, yang digabung jadi satu. Jadi itu terutama pada bagian rangka sampingnya, entah samping kiri atau samping kanan, yang tentu ada mesin sendiri-sendiri. Bagian merantapkan itu, bagian merapatkan kiri dan kanan, ngawas kiri dan kanan itu otomatis pakai robot, nggak ada manusianya. Terus setelah proses itu selesai, baru dilanjutkan oleh manusia. Dari penjelasannya, AHM menggunakan metode MIG, metal inert gas. Jadi ada inert gasnya, gas yang inert, yang tidak menyebabkan gas yang dipergunakan untuk mengurangi terjadinya oksidasi. Yang ada saat ini di AHM itu menggunakan teknologi MIG, metal inert gas. Jadi gas dipergunakan untuk mencegah terjadinya karat pada bagian yang dilas. Jadi waktu ngelas itu besar terjadi kemungkinan karat ya. Dan untuk menguranginya pakai gas. Itu ya intinya ya. Nah, dijelaskan bahwa saat proses pengelasan, silikat ini akan timbul ya, akan jadi panas yang dalam kondisinya itu akan lebih ringan daripada baja, sehingga akan muncul di permukaan. Dan munculnya silikon ini akan membuat cat jadi tidak akan melapisi, karena Honda menggunakan proses pengecatan yang model elektrolisis, jadi pakai listrik ya, CID atau apalah itu ya. Jadi logamnya dikasih muatan negatif, yang lainnya ada positif, jadi seperti model ngekrom ya, pakai electroplating atau apa istilahnya itu. Jadi pengecatannya seperti itu. Silikon yang timbul di permukaan besi ini akan mencegah cat ikut bereaksi. Jadi bagian yang ada silikonnya tidak akan ikut kena cat. Jadi hasil akhirnya adalah besi yang habis dicat akan ada kuning yang bening, yang mengkilat ya, yang merupakan tanda itu ada silikonnya. Mengenai petani yang lagi viral, kita di factory menyebutnya sebagai silikat. Jadi silikat itu mungkin yang
Silikon ini berfungsi ketika proses welding, satu, untuk meningkatkan fluidity, kemudahan mencair, dan untuk membuat hasil lasar itu lebih sempurna, enggak keradatan. Dan di samping itu, silikon tadi berfungsi untuk mengikat oksigen yang ada di dalam proses pemanasan. Kalau oksigennya tetap di situ, katanya itu disengaja sebagai bagian dari anti karat, proses sengaja. metal yang terbuka itu rentan oksidasi. Karena itu semua metal terbuka itu dilapisi dengan antioksidan, misalnya cat, gitu ya, dan seterusnya. Nah, seperti yang ini juga dilapisi cat, dan silikat itu juga mencegah oksidasi. Jadi sebenarnya ini bukan rangka frame yang terbuka, tapi ada silikatnya, lapisan silikat. Ada beberapa masalah pada pernyataan ini. Yang pertama adalah soal disengajanya, karena penulis menemukan sumber informasi bahwa timbulnya silikon di bagian logam tersebut bukan sesuatu yang diinginkan, dianggap sebagai hal yang mengganggu. Ada dua website yang menulis temukan ngomong gini, website spesialis pengelasan ya. Yang pertama ngomong apa nih, gangguannya. Tetapi karena ada silikat tadi ada yang ini, dan sifatnya sebagai insulator, tidak dapat menghantarkan ini. Karena dia sifatnya insulator atau tidak dapat menghasilkan listrik, sementara proses pencatan menggunakan elektrolisis nggak bisa nempel. Jadi kalau ada silikonnya itu, proses selanjutnya jadi terganggu, pengecatannya jadi terganggu. Dan dari Honda sendiri kan juga ngomong bahwa bagian itu jadi nggak ikut kecat. Jadi kalau secara internasional ya, timbulnya silikon itu akan mengganggu proses pengecatan berikutnya. Disebut mengganggu ya berarti ada efek negatifnya. Terus di website kedua dijelaskan bahwa sampai muncul silikon itu ada dua penyebabnya. Yang pertama itu bajanya atau besinya itu kurang diproses, kurang dibersihkan atau kurang diapakan gitu lah. Pokoknya besi murahan lah ya. Harusnya secara normal nggak terjadi seperti itu. Terus yang kedua adalah gas inertnya yang kurang. Jadi pasokan gasnya itu kurang. Katanya kalau pas nggak akan muncul seperti itu. Jadi ada dua. Yang satu, besi yang dipakai nggak bagus, yang dilas itu nggak bagus. Yang kedua adalah gasnya itu kurang. Oke, sini model penjelasan pertamanya. Jadi dari sisi ini saja, keberadaan silikon itu jelas bukan sesuatu yang diharapkan kalau secara internasional. Tapi oleh perwakilan Honda disebut bahwa silikon itu sengaja dimunculkan untuk melindungi dari karat. Jadi ada dua pendapat berbeda yang secara internasional dari dunia pengelasan disebut masalah, sementara dari penjelasan Hondanya sendiri disebut disengaja ya. Jadi terserah mau pilih yang mana, mau lebih percaya yang mana. Kalau ya seumur hidup percaya Honda ya silahkanlah percaya penjelasannya Honda. Yang kedua adalah soal apakah itu karat atau bukan. Ya emang sih, emang itu bukan karat.
Penulis juga pernah kok lihat yang coklat-coklat, tapi biasanya jarang ya. Itu bisa jadi untuk demonstrasi sengaja dipilihkan yang banyak itunya, banyak coklat-coklatnya. Karena ya kayak rangkanya Nmax inilah. Kok jarang ya lihat ada coklat-coklat kayak gitu. Di las-lasannya knalpot kok nggak ada ya. Di las-lasannya apa ini? Ya ini Honda ini kan las-lasan juga, Honda CB 150R sebelah ini yang barusan penulis lewati. Kok nggak kelihatan ya? Tapi yang di video demonstrasi itu kok wah banyak banget ya. Kayak sengaja dimunculkan. Dan jelas bahwa yang ditunjukkan di TikTok dan di YouTube ya, penulis ada 2 sumber yang khusus untuk Vario 160, karena yang didemokan Honda itu Vario 160. Yang di TikTok jelas lah itu karat. Karena apa? Karena mengembang. Dan nggak terbatas pada bagian las-lasannya saja. Kalau yang dicontohnya kan kecil-kecil toh silikonnya. Di contoh yang lain-lain juga silikon juga ditunjukkan kecil, nggak banyak. Nah kalau sampai meluas ya jelas karat lah. Apalagi ketika warnanya sudah tidak coklat lagi, tapi sampai kuning. Nah itu jelas lah karat. Jelas ya karat ya, bukan silikon. Di contoh YouTube juga malah kelihatan, bukan bagian yang dilas. Kuning-kuning itu jelas karat. Dan ya contoh-contoh yang ditunjukkan itu yang kena patah sampai rangkanya jadi tipis, itu jelas karat ya, karat yang menyebar. Karat yang sangat melebar gitu. Itu sesuatu yang mengerikan. Apalagi barusan ada bro yang cerita ada kemungkinan orang meninggal gara-gara patah ini ya, patah karena keropos ini. Repot kan ya. Terus lepas dari itu ya, penulis juga kaget loh ketika dari presenternya, dari perwakilan Hondanya ngomong bahwa setelah proses pengelasan dilanjutkan ke pengecatan. Kalau orangnya ngomong pakai bahasa Inggris, painting ya. Selanjutnya adalah proses yang dilakukan adalah painting. Ini aneh ya. Aneh kenapa? Karena dalam proses pengelasan itu terjadi oksidasi, terjadi karat. Jadi dalam proses pengelasan itu sebisa mungkin adalah menghindari karat. Nah ada muncul kuning-kuning di sebelah logam, di sebelahnya apa jenenge las-lasane, di sekitarnya las-lasannya itu adalah tanda karat. Nah itu ada dicontohkan ya, sebelum dicat dihilangkan dulu karat-karatnya. Di contoh penulis kebetulan contohnya pakai laser. Jadi pakai laser
dan itu bisa bersih sekali ya. Karena ternyata memang laser mampu menghilangkan karat. Ada contoh yang lebih ekstrim lagi. Nah itu, seperti itu ya yang dilakukan untuk membuat proses selanjutnya itu lebih baik. Tapi rasanya Honda nggak melakukan itu ya. Nggak pakai proses penghilangan karat itu ya. Baik secara kimia, pakai dicemplungin cairan apa sehingga karatnya hilang semua ya. Kalau metode sederhana pakai air jeruk, direndam 2 hari, udah bisa hilang semua. Tapi Honda nggak melakukan itu, langsung dicat. Jadi bekas-bekas oksidasi yang terjadi karena ngelas itu masih tetap ke bawah. Motor yang sampai ke konsumen itu bisa jadi sudah ada bibit-bibit karatnya. Jadi sebenarnya ada opsi untuk Honda bisa membuat bekas-bekas oksidasi yang ada di bagian yang dilas, tapi Honda tidak melakukannya. Jadi dari AHM-nya, dari proses pengelasan langsung dicat, nggak ada treatment untuk menghilangkan sisa oksidasi. Padahal oksidasi dari besi, dari baja itu adalah karat. Nah itu akan jadi bibit atau sumber untuk penyebaran dari karatnya. Kalau misalnya situasinya lembab, misal habis kehujanan atau memang cuacanya lembab, apalagi di Indonesia ini kondisinya cenderung lembab dengan apa jenenge higroskopis, level kelembapan itu kan bisa lebih dari 50% ya. Beda dari kalau di luar negeri cuma 10% atau berapa, sampai butuh alat khusus uap air ya, menghasilkan uap air dalam ruangan. Di Indonesia embun banyak, lembab juga. Walau daerahnya panas sekalipun, daerah seperti ini juga kelembapan juga cukup tinggi. Nah ini menyebabkan karat ya, mudah terbentuk karat. Kalau bibit-bibit karatnya nggak dihilangkan ya nggak heran bila terjadi karat. Yang dibilang kayak silikon, memang ada di beberapa rangka penulis juga pernah lihat ada coklat-coklat apa itu gitu ya. Tapi ya penulis cek sendiri di motor-motor sebelumnya kok ya jarang ya itu ya, sedikit sekali. Kalau misalnya yang sampai produksi sekarang itu banyak
dari silikonnya itu malah pertanda buruk, karena ada yang ngomong silikon itu adalah tanda dari sisi pengecatannya, sisi processingnya logamnya kurang baik, atau dari sisi gas inertnya yang kurang. Yang parah juga ketika dari Hondanya ngomong bahwa silikon itu jadi sumber anti karat ya, dan dibilang itu disengaja untuk membuat anti karat, padahal sebenarnya enggak, karena di dunia las-lasan sendiri yang namanya silikon itu justru jadi pengganggu, jadi faktor yang tidak diinginkan, justru jadi membuat proses setelahnya itu jadi terganggu, proses pengecatan terutama. Dan dari Honda juga mengakui sendiri, karena silikon itu tidak bisa menghantarkan listrik, maka bagian yang ada silikonnya tidak bisa terkena cat ya. Tapi ya jelas artinya kita juga nggak bisa percaya dengan penjelasan Honda bahwa silikon itu sesuatu yang disengaja. Dan coklat-coklat yang diamati di mesin ya nggak selalu silikon ya, entah apakah Honda nggak pernah pegang sendiri mesinnya ya, atau rangka yang mengalami masalah, karena jelas ada dua contoh rangka Vario 160, yang satu jelas karat karena nyebar, nggak kayak yang didemokan itu warnanya sampai kuning juga, sementara yang didemokan warnanya cuma coklat. Terus yang berikutnya adalah dari Honda sendiri belum menjelaskan soal yang beneran kena karat itu kenapa. Karena yang dijelaskan Honda masih dari coklat-coklat itu. Ya memang ada yang seperti itu, tapi terbukti sudah ada yang sampai berkarat. Nah, mengapa nggak ada penjelasan soal karat ini? Mengapa bisa terjadi? Kalau dari pengamatan penulis ya itu ya, karena Honda tidak melakukan proses pembersihan sisa karat hasil pengelasan, sisa oksidasi hasil pengelasan, jadi kuning-kuning apa jenenge, bibitnya karat dibiarkan saja. Selanjutnya adalah proses yang dilakukan adalah painting. Terus habis itu spakbor yang desainnya tidak bagus, yang hasil desain nggak mikir kondisi ya, sehingga bodi atau rangka itu sampai kena air. Terus yang berikutnya adalah rangkanya sendiri ya memang sudah tipis ya, lebih tipis, karena secara desain sengaja dibuat lebih tipis agar katanya lebih ringan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.